Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Juni dengan NIM L1A122010. Baik, saya di sini akan membawakan materi tentang sistem pencernaan pada unggas pada mata kuliah Anatomi Fisiologi Ternak. Baik, pada dasarnya kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari saluran pencernaan pada unggas. Saluran pencernaan pada unggas yaitu terdiri dari saluran utama dan atau organa alimentara dan saluran pendukung atau organa aksesoria. Saluran pencernaan utama itu berurutan, yang pertama ada yang namanya paru atau beak, yang kedua ada namanya esophagus, yang ketiga proventriculus, yang keempat ventriculus, usus halus, usus besar, dan yang terakhir itu kloaka. Sedangkan organ pendukung pencernaan terdiri atas pankreas, hati, dan empedu. Organ pendukung tersebut merupakan kesatuan satu sistem pencernaan, sehingga terjadilah yang namanya gerak peristaltik, sekresi asam lambung, sekresi enzim, dan sekresi elektrolit dan hormon. Dan pada dasarnya proses pencernaan pada unggas itu terbagi atas tiga proses pencernaan. Yang pertama, proses pencernaan mekanik, yaitu terjadinya di dalam gizzard. Yang kedua itu proses pencernaan fermentatif, yaitu terjadinya di sekum. Dan yang ketiga adalah proses pencernaan enzimatis dan terjadi di usus halus. Sistem pencernaan pada unggas sesuai urutan tadi itu yang pertama paru, kedua esophagus dan tembolok, yang ketiga proventriculus, keempat ventriculus atau gizzard, yang kelima usus halus dan usus besar, dan yang keenam adalah organ pendukung. Baik, kita akan membahas satu persatu bagian-bagian tadi. Yang pertama itu ada paru. Pada ternak biasanya itu pada umumnya dia hanya memiliki yang namanya paru, atau untuk bangsa avesita atau bangsa burung hanya memiliki namanya paru. Tidak pada kebanyakan hewan pada umumnya, mereka mempunyai gigi yang berfungsi untuk memecah dan yang memecah pakan atau makanan untuk dikonsumsi. Ternak aves bangsa burung mereka hanya dilengkapi dengan paru dan lidah yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam tubuhnya. Pada paru tersusun atas jaringan yang namanya disebut dengan keratin, sehingga lidah tadi itu pada ternak bisa membantu mendorong makanan masuk ke esophagus. Dan yang bagian berikutnya adalah esophagus. Apa itu esophagus? Esophagus adalah pencernaan yang terletak setelah rongga mulut. Esophagus itu menghubungkan antara mulut dengan proventriculus atau yang biasa kita kenal dengan lambung. Biasanya pada ternak itu di pertengahan esophagus itu terdapat yang namanya tonjolan atau benjolan yang biasa kita sebut dengan crop atau yang sering kita kenal dengan istilah tembolok. Apa fungsi tembolok? Fungsi tembolok adalah sebagai tempat penyimpanan makanan sementara, atau dalam artian bahwa ketika ketika tembolok sudah penuh, maka ayam secara otomatis akan berhenti untuk makan. Baik, kita lanjut lagi di proventriculus. Proventriculus bagian ini juga disebut sebagai lambung sejati karena pada bagian ini mulai disekresikan cairan lambung yang terdiri atas pepsinogen dan asam klorida oleh kelenjar lambung. Sekresi HCl dan pepsinogen diatur syaraf vagus dan hormon gastrin yang dihasilkan oleh muskus sel lambung. Namun setelah sampai usus halus, sekresi dihambat lama waktu digesta dalam proventriculus relatif sangat singkat, maka pencernaan yang terjadi di bagian ini hanya signifikan untuk protein. Dan lanjut, baik. Selanjutnya adalah bagian yang paling menarik sih bagi saya, yaitu bagian ventriculus atau gizzard. Ventriculus ini hanya dimiliki oleh ternak unggas atau aves. Ventriculus ini disebut juga sebagai muscular stomach karena terdapat otot-otot yang kuat untuk menghancurkan struktur digesta yang masuk. Otot gizzard ini biasa disebut dengan gizzard teeth. Kenapa disebut seperti itu?
karena para peternak itu lebih mengenal dengan, kalau pada ternak-ternak lain itu kan mereka memiliki mulut dan gigi. Nah, dan pada ternak unggas ini tuh gizzard ini disebut sebagai gigi dari ayam. Jadi proses-proses pencernaan secara mekanik itu diproses di bagian gizzard ini. Nah, kenapa di bagian gizzard? Karena di bagian gizzard itu ada yang namanya batuan-batuan kecil yang dikonsumsi oleh ternak unggas ini. Mungkin secara tidak langsung kita melihat ayam mengonsumsi batu-batuan atau batu-batuan kecil yang ada di samping-samping jalan, di muka-muka teras. Mereka akan mengonsumsi itu yang nantinya akan membantu proses pencernaan secara mekanik itu. Baik. Selanjutnya adalah usus halus dan usus besar. Apa itu usus halus? Usus halus adalah merupakan tempat utama terjadi pencernaan secara enzimatis dan absorpsi zat-zat makanan yang telah dicerna. Pankreas pada memiliki 3 kelenjar atau ductus yang bermuara bersama-sama di duodenum. Sebagaimana pada usus halus, usus besar itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu cecum, kolon, dan rektum, serta kloaka sebagai tempat keluar feses dan urin. Cecum terdapat mikroflora yang mencerna secara fermentatif dari serat kasar digesta yang tidak tercerna dalam usus halus. Jadi pada cecum ini tuh terdapat yang namanya mikroflora yang mencerna serat-serat kasar yang tidak dapat dicerna oleh usus halus. Sedangkan kolon sangat pendek pada unggas dan diduga tidak banyak berperan dalam absorpsi zat makanan. Dan yang terakhir itu ada beberapa organ pendukung. Yang pertama di sini itu ada hati. Hati pada ternak unggas beratnya sekitar 3% dari bobot badan. Hati mensekresi getah atau cairan empedu untuk disalurkan masuk ke dalam duodenum tadi melalui 2 kelenjar. Fungsi getah empedu adalah menetralkan asam klorida atau HCl yang dihasilkan oleh lambung dan membentuk sabun yang larut dalam air atau soluble salt agar dapat diabsorpsi. Dan yang kedua itu ada cairan empedu. Cairan empedu itu tersimpan dalam kelenjar empedu yang membentuk kantong sehingga disebut kantong empedu. Terpenting dari asam empedu adalah satu, memfasilitasi pencernaan lemak. Yang kedua, mengaktifasi lipase pankreas. Dan yang ketiga itu membantu absorpsi asam lemak, kolesterol, dan vitamin yang larut dalam lemak. Dan yang terakhir yaitu pankreas berfungsi untuk mensekresi cairan pankreas khususnya enzim yang akan mencerna dengan baik karbohidrat atau pati, lemak, dan protein. Sekian itu saja dari saya. Saya akhiri ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.